Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Faktanya, yang paling ditakuti oleh tim Long Hao Shen ini adalah para assassin. Karena mereka tidak memiliki priest yang bisa menggunakan kemampuan Eyes of Truth. Dengan kehadiran mereka yang tersembunyi, tidak ada cara lain untuk mengetahui keberadaan assassin ini. Tanpa Hao Yue, mereka benar-benar tidak dapat mendeteksi assassin yang tersembunyi. Long Hao Shen merilis Holy Mantle dengan sangat terburu-buru, dan membungkus semua rekannya dalam jangkauannya. Setelah datang ke sini untuk pertama kalinya, ia agak sedikit paham. Kalau hidupnya sendiri tidak akan terancam selama tes ini, tetapi itu menjamin pada kawan-kawan yang ia bawa ke sini. Long Hao Shen mengharapkan tes berikutnya, itu melibatkan jumlah kerangka yang lebih tinggi. Tetapi siapa yang bisa menyangka, bahwa lawan mereka malah seorang assassin. Lindungi Lin Xin dan Ying Er. Long Hao Shen berteriak keras, dan pada saat yang sama, mantel suci yang dilepaskannya menghilang semudah balon yang tertusuk jarum. Tim Long Hao Shen memiliki banyak poin kuat, tetapi mereka juga memiliki kekurangan. Mereka tidak memiliki priest sejati di antara barisan mereka, atau seseorang yang dapat menggunakan serangan area yang kuat. Lin Xin hanyalah seorang penyihir yang hanya mampu merilis mantra pertahanan. Cahaya merah langsung membentuk riak di tangan Lin Xin, dan dia berhasil terus meluncurkan 4 Fire Elemental Shield, lalu melindungi Chen Ying Er dan dirinya sendiri. Dua suara teredam berturut-turut terdengar setelahnya. Mereka berasal dari Sima Xian dan Han Yu, yang saat ini diserang satu demi satu. Sima Xian masih terlihat lebih baik karena zirahnya yang baru sangatlah kokoh, tetapi Han Yu tidak seberuntung itu. Dia tidak menggunakan baju zirahnya, meskipun itu hampir tidak bisa dianggap berada di tingkat spiritual, dan setelah menerima serangan tiba-tiba dari assassin yang tak terlihat, darah menyembur keluar dari dadanya. Ini adalah serangan yang sangat tajam, yang menyebabkan tubuh Han Yu bergoyang dan hampir jatuh ke tanah dengan mendengus. Secara kebetulan, kekuatan rantai menghubungkan jiwa segera dirilis, dan akibatnya, semua orang berbagi rasa sakit dari serangan ini. Kelompok itu jelas tidak akan menunggu kematian secara pasif. Mereka berdiri dari belakang ke belakang, dan mempersiapkan kemampuan mereka untuk merencanakan serangan balik. Tapi kedua assassin tak jelas itu menghilang sekali lagi. Sungguh energi spiritual yang kuat. Mari kita berkumpul untuk sekarang. Ucap Han Yu. Suara Han Yu terdengar agak serak, dan energi spiritual yang tajam keluar dari tubuhnya. Bahkan dengan bantuan rantai menghubungkan jiwa, dia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Wajahnya pucat, dan dahinya mengelurkan keringat dingin. Apa yang harus aku lakukan? Kata-kata ini muncul di benak setiap orang. Mereka tidak pernah berharap, bahwa mereka harus tiba-tiba bertarung melawan dua assassin hebat seperti itu. Menyerang tanpa peringatan, menghilang tanpa jejak, dan memiliki keterampilan menghindar yang mengerikan. Bahkan Flash Demon Whipping Flash yang bergerak cepat milik Long Hao Shen, itu tidak dapat mengenai mereka pada waktunya. Satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk ini adalah, bahwa assassin itu juga setidaknya pada tingkat ke-6 budidaya. Ketika Long Hao Shen berencana mengatur kembali, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Dengan suara menyengat yang berdering, bayangan hitam muncul di sisi Long Hao Shen. Segera setelah itu, sosok ini mengeluarkan kabut putih, dan menyebabkan siluet baru langsung muncul. Siluet ini tampaknya tidak memiliki tubuh fisik, dan tampak seperti hantu, tetapi masih berbentuk manusia. Bagaimana mungkin Long Hao Shen bisa mengabaikan kesempatan yang bagus ini? Dengan kilatan cahaya putih, tungku sein spiritualnya berhasil menghubungkannya dengan lawan, dan kemampuan tariknya segera diluncurkan untuk langsung menarik lawan ke arahnya. Siluet hitam lainnya tiba-tiba muncul sekali lagi di hadapan Han Yu dengan suara menyengat lainnya sambuk melepaskan kabut putih, akan tetapi terhalang oleh kemunculan tiba-tiba dari sosok assassin yang kedua. Itu adalah Chai Er yang muncul di saat terakhir. Tiba-tiba merasakan bahaya dalam kondisi kultivasinya, dia segera turun tangan tepat pada waktunya. Meskipun dia telah kehilangan 4 indranya, kultivasi Chai Er didasarkan pada pemulihan indranya yang telah hilang satu demi satu. Dengan demikian, persepsi dan indera sentuhannya sangat tajam.
Kehilangan keempat indranya, itu telah memperkuat indera yang tersisa, dan memungkinkannya untuk memblokir serangan para asasin di saat kritis. Meskipun Long Hao Shen adalah pemimpin tim yang telah sejauh ini menarik semua kemuliaan baginya, bagaimana mungkin Sein Daughter of Samsara dengan bakat bawaan dari tingkat yang sama dengannya, itu bisa kurang dalam hal kecerdasan. Faktanya, bahwa dia rela melepaskan kemuliaannya sendiri, yang menempatkan dirinya di belakang Long Hao Shen, itu tidak berarti bahwa CR tidak kompeten. Merasakan hambatan yang dialami oleh rekan-rekannya, dia langsung menebak tipe musuh yang mereka hadapi. Kabut putih ini lebih dari cukup, hanya untuk menunjukkan sifat asli mereka sebagai asasin. Lebih khusus lagi, itu adalah jenis debu putih yang digunakan oleh asasin untuk membuat diri mereka tidak terlihat. Itu adalah efek terbaiknya dalam situasi seperti ini. Di saat Long Hao Shen menarik salah satu dari mereka ke arahnya, asasin yang kedua juga menunjukkan dirinya, dan serangan kelompok itu secara alami juga mengikuti. Karena serangan yang baru saja ia lakukan, tubuh Han Yu langsung terluka, dan ia harus mundur ke belakang untuk pulih. Divine Soul Seal Tuang Yuan menyerang dengan berani, itu disertai dengan suara mendesis yang menusuk telinga, dan bola cahaya energi si Masian juga mengikuti. Kali ini, tindakan si asasin akhirnya berbeda. Menghadapi serangan menjepit dari dua musuhnya, asasin yang tak terduga berhasil menghindarinya dalam sekejap. Menggunakan gerakan yang sangat cepat, seolah-olah dia tidak berbobot. Tepat sebelum serangan Wang Yuan dan si Masian mencapainya, dia menyapu dari jauh dan Han jangkauan mereka. Dengan belokan yang sangat alami, tubuhnya melemparkan dirinya ke arah CR. Tampaknya, serangan mereka tidak bisa mengikuti kecepatannya. Sungguh situasi yang mengerikan. Spektre Assassins yang muncul di dalam Tower of Eternity ini, jelas tidak mudah ditangani. Tetapi sayangnya bagi mereka, meskipun beberapa serangan mereka tidak dapat mencapainya, seseorang tidak boleh dengan cara apapun melupakannya, bahwa pasukan masih memiliki Long Hao Shen. Spektre memang tidak memiliki bobot dan memiliki kekebalan yang tangguh terhadap serangan fisik, tetapi oleh kemampuan tarik dari tungku Sein spiritual, mereka dibatasi pergerakannya untuk sebagian besar. Kurangnya substansi dari fisik mereka, itu juga merupakan kelemahan terbesar mereka. Asasin yang menjadi korban kemampuan tarik Long Hao Shen, itu secara paksa ditarik ke arahnya. Dibiarkan tanpa pilihan lain, asasin itu hanya bisa memanfaatkan kesempatan untuk meluncurkan serangan ke Long Hao Shen. Asasin itu menggunakan kedua tangannya seperti dua sengatan tajam, dan kemudian meledak dengan puluhan titik cahaya. Mereka menyelimuti Long Hao Shen sepenuhnya. Namun, serangan kuat Long Hao Shen siap menyambutnya. Pedang Blue Rain Hibiscus of Light meledak dengan serangan Asura Strike yang kuat. Bang! Di tengah-tengah suara ledakan yang menusuk telinga, serangan Asura mengambil bentuk pisau raksasa yang terbuat dari cahaya yang kuat. Ini bukan serangan fisik belaka, tapi serangan magis yang menggunakan kombinasi Blue Rain Hibiscus of Light, dan esensi cahaya yang dimasukkan ke dalam serangan itu. Tanpa ketegangan pada detik berikutnya, spektre asasin terpotong menjadi dua oleh energi spiritual cair yang kejam, yang terkandung dalam serangan ini. Setelah kesuksesan pertamanya, Long Hao Shen langsung mengaktifkan kemampuan tarik Sein Spiritual Staff-nya lagi, tepat ketika spektre asasin kedua hendak mencapai CR dengan serangannya. Dengan paksa menarik diri, asasin spektre ini segera menghadapi serangan cahaya cemerlang dari Blue Rain Hibiscus of Light. Faktanya, Asura Strike telah berlebihan, dan bahkan melawan kombinasi Shining Sunlight Strike dan Demon Whipping Flash, spektre asasin ini dibiarkan tanpa cara untuk melawan. Asasin itu langsung hancur menjadi kehampaan setelah menerima serangan Long Hao Shen. Seperti yang diharapkan, kematian kedua asasin itu, juga memunculkan dua gumpalan cahaya putih baru. Hanya saja, kali ini mereka tampak sedikit berbeda dari bola cahaya pada saat sebelumnya. Meskipun mereka baru saja menangani dua spektre assassins, semua orang masih bermandikan keringat dingin. Ini khususnya untuk Han Yu. Energi spiritual yang tajam yang telah menginvasi tubuhnya, akhirnya tersebar dengan susah payah. Dan selama proses ini, rantai menghubungkan jiwa yang menghubungkan ketujuh dari mereka, itu tidak pernah menghilang. Ini berarti, bahwa semua orang telah membantunya menanggung rasa sakit yang datang dari serangan energi yang tajam ini. Han Yu masih dipenuhi dengan keraguan setelah pengalaman ini, dan kemudian dia berkata,
Jika bukan karena rantai menghubungkan jiwa, aku takut bahwa serangan terakhir ini akan menyebabkan aku kehilangan semua kemampuan bertarungku. Dan jika serangan lain datang, kematian pasti akan menyertaiku. Sungguh kekuatan ofensif yang kuat, ucap Han Yu. Long Hao Shen mengangguk sebagai tanggapan. Spektre assassin semacam ini, itu sama dengan kerangka sebelumnya. Mereka bagus dalam serangan, tetapi lemah dalam pertahanan. Ciri terbesar assassin spektre itu adalah kecepatannya. Jika bukan karena kemampuan tarik dari tungku Sein spiritual, aku khawatir, berurusan dengan musuh-musuh seperti itu akan sangat menyusahkan. Ucap Long Hao Shen. Sima Xian menggaruk kepalanya sendiri sebelum berkata, kalau begitu, haruskah aku berusaha lebih keras lagi, untuk mempelajari penggunaan mata kebenaran? Ucap si botak. Semua orang segera memberinya tatapan bingung, dan Lin Xin menepuk punggungnya sambil berkata, hei botak, jika kamu benar-benar bisa mempelajarinya, mengapa kamu harus menunggu sampai sekarang? Bagaimana mungkin seseorang dengan temperamen seperti kamu tidak tahu tentang kegunaan mata kebenaran? Ucap Lin Xin. Sima Xian memberinya senyum pahit saat membalas. Tidak dapat mempelajarinya bukanlah kekurangan dariku. Itu adalah disposisi bawaan, ini semua tentang disposisi bawaan. Balas si botak. Melihat rekan-rekannya, Long Hao Shen bertanya, apakah kamu ingin tetap terus maju, atau apakah kamu akan menyudahinya sampai di sini? Tanya Long Hao Shen. Ekspresi semua orang berubah. Itu sudah jelas, kelompok mereka pasti akan mati jika mereka tidak memiliki Long Hao Shen dan Chai Er bersama mereka. Hasil yang tidak perlu dipertanyakan. Ini akan terjadi walaupun ini hanya tes kedua, dan mereka masih jauh dari kata mampu, untuk mengatakan apa yang ada di ujung lantai pertama ini. Semua orang mulai merasa berkecil hati akan hal ini. Apakah semua orang kehilangan kepercayaan diri hanya karena hal ini? Kalau begitu, maka kamu sebaiknya tidak usah datang ke kuil ilusi. Ucap Long Hao Shen. Kemudian Long Hao Shen dengan dingin melanjutkan. Di sini, kita setidaknya bisa menghadapi ujian satu demi satu, dan dapat mundur kapan saja. Tetapi di kuil ilusi, kita harus menghadapi banyak bahaya yang tidak diketahui. Kami tidak mungkin terus menghadapi musuh yang lebih lemah selamanya. Hanya dengan menghadapi bahaya yang lebih besar, kita bisa menjadi kekuatan besar yang sesungguhnya. Ucap Long Hao Shen. Ayo terus maju, bos, jika itu menjadi lebih buruk, kami hanya akan mundur. Dengan adanya rantai menghubungkan jiwa, apa yang perlu ditakutkan? Sima Xian menyatakan dengan penuh semangat saat dia membawa bola cahaya energinya yang besar. Yang lain juga mulai menunjukkan ekspresi tegas mereka. Dan untuk Chai Er, dia telah kembali ke sisi Long Hao Shen sekali lagi. Meskipun dia tidak mendengar apa yang dikatakan rekan-rekannya, tindakannya sudah mengatakan banyak hal tentang pemikirannya. Saat dia memegang leher Long Hao Shen sambil melengkungkan kakinya di pinggangnya, mereka sekali lagi menjadi arti yang sebenarnya seorang ksatria dan seorang asasin yang membentuk satu kesatuan. Long Hao Shen mengambil napas dalam-dalam sebelum membalas. Karena hanya musuh dari tingkat ke-6 yang ada di lantai pertama, kita sangat mungkin akan menghadapi perubahan dalam jumlah musuh ataupun jenis mereka. Tidak akan ada perubahan dalam kekuatan keseluruhan mereka. Semuanya, jangan merasa tertekan oleh bahaya. Sima Xian benar, karena kita memiliki rantai jiwa yang menghubungkan satu dengan yang lainnya, apa yang perlu ditakutkan? Ayo terus maju, ucap Long Hao Shen. Setelah mengatakan ini, dia memimpin rekan-rekannya sambil mengambil 3 langkah ke depan. Setelah tidak melihat reaksi dari rekan-rekannya, dia kemudian mengambil 3 langkah ke depan. Kali ini, ada sebuah reaksi. 2 sosok diam-diam muncul di dekatnya. Seperti sebelumnya, mereka sekali lagi menemukan kerangka. Tetapi kali ini, mereka berbeda dari yang mereka temui di awal. Karena kerangka baru yang mereka temui itu, saat ini memiliki tunggangan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.